Pak Ibu yang kami muliakan, 15 menit ya, jam 9 sampai jam 9:04 kita akhiri atau siang kita ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk takut. Ya. Diri kami harus takut, Bapak Ibu juga harus takut ya. Sementara kita melihat Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berani, nggak boleh takut. Tapi khusus untuk yang ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita takut. Bisa dibuktikan nanti kalau Bapak Ibu yang punya Android Al-Quran, lihatlah surat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'af khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Apa kata Allah Bapak Ibu? Dan hendaklah, ini perintah Bapak Ibu, wajib takut. Dan hendaklah takut orang-orang. Siapa orang-orang ini? Yang berkompeten. Seorang tua, bisa mamak kepada kemenakan, bisa pimpinan dengan karyawannya. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap masa depannya. Nah, luar biasa Al-Quran ke Bapak Ibu. Maka ayat pertama tadi kami baca, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ragu seketik Allahnya doa, petunjuk bagi orang bertakwa. Apa itu takwa Bapak Ibu? Petunjuk bagi orang yang sukses. Takwa itu sukses Bapak Ibu. Orang yang takwa pasti suksesnya. Profesornya bertakwa, suksesnya. Tidak profesornya dan punya bertakwa juga sukses. Jadi standar ukuran sukses itu takwa. Karena orang yang sukses itu dalam surah Al-Imran 185, apabila dia meninggal dunia, dia terhindar dari neraka dan masuk surga, sungguh kata Allah, itulah orang yang sukses. Dan orang yang takwa pasti masuk surga dengan sendirinya. Orang yang takwa pasti sukses. Dan Allah mengatakan surah An-Nisa 9, takutlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Dan hebatnya Al-Quran Bapak Ibu, kalau Al-Quran menyebutkan sebuah penyakit, kemudian langsung ada solusinya. Ada solusinya. Apa solusinya Bapak Ibu? Masih di ayat An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? Oleh sebab itu, hai orang tua, hai kami yang punya anak, Bapak Ibu yang punya anak, Ustaz-Ustazah yang punya anak, dan juga punya murid. Nah, hendaklah apa? Yang pertama, mereka bertakwa. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini syaratnya dua Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin generasinya kuat, maka kita harus takwa. Kemudian harus berkata yang benar. Ternyata Bapak Ibu tidak sulit menjaga anak kau doa. Tidak payah doa, tidak payah doa. Syaratnya apa Pak? Bertakwa, berkata yang benar. Ini secara kasarnya kalau dia ada Ustaz, jadi kalau hamba bertakwa, hamba padiansi anak hamba bisa selok anak hamba tu. Lucu pertanyaan, karena orang bertakwa aku nak mungkin mempadian anak itu. Jadi kalau hamba bertakwa, nak hamba acu-acu, nak hamba ajar, nak hamba doa, itu sukses anak hamba. Orang bertakwa nak mungkin macuan anak itu. Jadi kalau takwa tu komplit tu Bapak Ibu, kompletnya. Tak ingin yo anaknya salah mengecek, salah bergaul. Aku mau bertakwa Bapak Ibu. Apa itu takwa? Takwa itu secara sederhananya Bapak Ibu ya, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Jadi kalau rasa ibu lah terjaga hubungan kepada Allah, terjaga lu hubungan sama manusia, itulah takwa tu mah. Lelo anak ibu tu mah. Tapi kalau misalnya hubungan ya Allah wa tidak serius, karena Bapak Ibu ya, orang yang benar ibadah itu kan Allah hadiah hidayah. Allah hadiah petunjuk ke hatinya. Benar ibadahnya gua, Allah hadiah hidayah. Apa hidayah itu? Allah kanankan. Allah dicek ikra anak gua. Allah hadiah sentuhan ke hati. Cek atau ikra anak. Lah perso PR anak. Allah panggil anak tanya ke sekolah manganya tadi. Lah berinteraksi Allah hadiah ilham. Itu yang hidayah itu Bapak Ibu. Dan itu hanya Allah hadiah ke orang pilihan. Orang pilihan itu diantaranya orang yang nio. Orang yang nio itu apa? Orang yang betul-betul ibadah kepada Allah. Ini koreksi ibadah Bapak Ibu. Rasanya kok parangnya anak, kok payah majanya. Dan rasanya tidak perlu nawak konsultasi. Langsung konsultasi ke Allah. Lewat tahajud kan, langsung wak rason aku lah suruh ya ambo nak berhubungan je sepupu ambo dah.
Tapi sepupu ambo tu mainnya yang salah. Ini tak salah saya dah. Awak pertahankan je hubungan kau tak putus atau apa. Sementara ustaz mengicin tanda orang bertakwa tu nak rusak hubungan tu. Anak bu mereka. Biarlah ambo biarlah. Demi anak biarlah ambo maafkan inyo, turuinyo, maafkan ambo kesalahan dulu tu ya. Maafkan inyo. Tu hubungan manusia, hubungan ibadah pak. Ya ambo salat kan taklah serius bana. Waktu zuhur ambo lampiang masuk asar. Salat asar ambo lampiang masuk maghrib. Salat maghrib ambo lampiang masuk isya. Salat isya ambo lah berdekatan dengan salat subuh misalnya kan. Nak bisa meretur itu dirubah. Setelah itu minta ke Allah petunjuk Bapak Ibu. Because Allah dia petunjuk awak. Allah tunjukan cara awak dan Allah tunjukan ke hati anak awak tu. Rasulullah Bapak Ibu ibadah awak anak awak. Rasulullah itu berbanding lurus sama Bapak Ibu. Banyak kisah-kisah kita milik Bapak Ibu ya orang-orang yang hebat-hebat, pahlawan-pahlawan waktu yang luar biasa berjuang tu Bapak Ibu. Itu cara orang tuanya mendidik. Orang tuanya ke sawah. Nak lagi dididik kan anak ada orang lain mendidik. Suruhnya ke surau, yang ini ke sawah. Suruh ke surau anaknya kan ini sawah sih misalnya kan. Tak ada mana interaksi je pendidikan juga anak. Tapi ini je mana soleh. Sabana taat, ini cari. Jadi anaknya apaknya ke berhubungan dengan orang lain, sahabat apaknya ke ketika wazan langsung apa ke PK masjid. Itu dan yang cari ini tontonnya Bapak Ibu. Itu yang tiru sehingga menjadi hebat, menjadi Agus Salim, ya, menjadi Buya Hamka, menjadi Muhammad Hatta, orang-orang hebat-hebat dulu tuh. Sila sejarahnya Bapak Ibu, tidak ada yang profesor doktor kayak apa Ibu mandinya. Orang-orang kampung beso ya kan, tapi orang kampung beso yang luar biasa ibadahnya. Jadi kalau ibu ingin luar biasa lo, anak-anak Bapak Ibu luar biasa lo ibadah awak. Itu pastikan betul Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Harus bertakwa. Mudah-mudahan kami bertakwa Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu juga bertakwa. Kemudian yang kedua apa kata Allah di sini? Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang benar ke apa Bapak Ibu? Banyak yang benar ke cara orang eceknya lemah lembut. Mulia awak berangkan awak tapi nak mesti jadi harimau Bapak Ibu ya. Nak mesti jadi harimau. Intinya paham kau salah gitu. Nak mesti lo kalau kata-kata yang rasanya nak kanak awak mesti kata-kata itu bana awak puan kan. Cuman teorinya awak tahu masuk kecil anak kau harus lemah lembut, tapi prakteknya tak bisa lemah lembut. Kadang gali di tangan kau bisa tambuang, tabang-tabang sampai piring tebang, terbang. Itu teorinya, prakteknya tak bisa. Tapi kenapa ada orang yang bisa? Ternyata orang yang bisa itu kembali kepada yang pertama tadi, dia bertakwa. Ibadahnya benar. Kalau ibadahnya benar, lapang hatinya Bapak Ibu. Kok lapang hatinya itu nak ada emosi-emosi gitu Bapak Ibu. Tanpa ada orang dengan emosinya dah. Betulnya kanaknya ada emosi-emosi dah. Jadi kalau masih emosi-emosi, terapi dengan ibadah. Dengan ibadah terapinya Bapak Ibu. Itu berkata yang benar kok Pak. Memang tidak ada dutu-dutu kanak ada Bapak Ibu. Biarlah menangi ya. Banyak orang tua yang mencari Bapak Ibu ini pendutu. Ini dutu anaknya. Ketika ingin ke pasar, misalnya kan ingin terkaja gua anak ingin nyebut anak ada. Ini kicu anak itu. Anak ini di belakang nyebut ke mungku kan. Adanya kerjaan kakak-kakak. Beko kalau si anak adik beko patahnya di mama, kitchen nama di rumah one ya. Yang tahu rumah one ko ada wow. Nak kena mau lagi anaknya ko ikut dah. Barana diajak dagena gulu-gulu kanak ko untuk pikir mau ni nak mu ada wow rumah ni tu. Kitchen kasih anak dia tu ya. Ma pikir mau ni langsung pikir pasar sekali. Sempat tahu anaknya ko ya kan amanya mengicen ke rumah ni tapi ke pasar. Ada tanam ni masuk berutu tu biasa. Berutu tu biasa. Tu pasti lemah itu. Kan lemah anak tu nanti tu biasanya berutu gitu. Ma PK pos entah mayo ada PR raja bersama jo kawan-kawan. Okey nak silakan. Langsung yang PK PlayStation. Pulang ni PlayStation terima tadi yang PR mas. Ini lebih susah tu. Ama pai ke pasar bekerja sampai ke rumah ni. Inyo pai PlayStation, inyo kecil pai sampai PR. Tu merabul pendutu anak siapa pendutu yang awak ama pendutu kadang anak awak calon pendutu. Dia hati-hati Bapak Ibu ya takwa, kemudian berkata yang benar. Terapi dari kini Bapak Ibu. Latihan mana? Hati-hatilah. Biarlah menangi anak kalau maaf ngecek Bapak Ibu ya. Walau hadis Pak Jazki Imam Said tu, biarlah menangi darah kami yang tak pahit dah. Sebab ingin pahit tu apa ndak ada pahit dah. Kepik pinggang. Ini pinggang memang kare beliau kan. Memang biarlah kami menangi. Biarlah menangi anak daripada dulu tuan. Acuk kami menangi ingin pahit ndak pahit dah. Acuk menangi leh. Tidak pernah didutuan oleh Bapak Ibu. Jadi itu yang penting banajan buat paduto. Jadi yang pertama Bapak Ibu takwa, kemudian jangan
baduto, berkata yang benar kita. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita lihat Bapak Ibu ya? Yang harus kita cerdaskan ke anak kita. Jangan sampai anak kita lemah dalam 5 ini Bapak Ibu. Yang mohon Ibu perhatian mana? Kok anak awak ke Bapak Ibu, kok aset yang paling berharga Bapak Ibu. Aset yang paling berharga. Awak umur awak pendek-pendeknya Bapak Ibu. Umur awak berapa umur awaknya kan? Maaf ngecek Bapak Ibu, ya Imam Said kan, kakek kami itu meninggal umur 42, ya kan? 42 meninggal. Meninggalkan 8 orang anak. Yang paling kecil tuh Ayahanda Zulkifli Imam Said ketika itu berumur 2 bulan Bapak Ibu ya. Pak Zulkifli Imam Said paknya meninggal ketika umur 2 bulan. Sehingga beliau tidak bertemu orang. Dapat ketemu ada karena 2 bulan kan, tapi orang tua itu sebuah juga kan. Meninggal umur 1 Imam Said Ayahanda umur 2 bulan. MP1 kan pendek umur itu Bapak Ibu. Cuma alhamdulillah nyolah maja ke istrinya, ke Mairunisa, untuk anak-anaknya pun jadi orang. Ya pula paham agama lah, hebat Allah yang tahu kan. Mengerti juga agama lah. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah kami menjadi saksi Bapak Ibu, minta ampun nak doni Allah yang tahu nak doni apa-apa untuk contoh kami contoh dan dakik kami mencarikan beliau sekarang berumur 77 tahun. Berarti hampir puluh tahun meninggal Imam Said nyuagi estafet ke anaknya yang pertama ke barat tahun itu tambahan itu. Karena yang pertama kalau nggak salah sampai 40 lah, dia sampai 10 sampai 80 tahun umur Imam Said. Tambah karan tua yang 77 lagi nih wah, nyuagi estafet ke anak yang umur 77. 77 tambah sampai 10 lah berlalu umur Imam Said itu. Dah asyik anak aku Bapak Ibu Maka rugi bana awak kalau nak serius jo anak ko. Bela payah-payah awak jo anak ko Bapak Ibu. Mau mengecek Bapak Ibu kalau ada misalnya karena karajo awak tanayu anak awak biar berhenti awak karajo anak awak ada. Serius aset ke aset bana, aset berharga. Bahkan aku cari ada orang misalnya kini ko nak punya anak nyudah Bapak Ibu nyujua apa seluruhnya kok bisa nya baru dari punya anak. Nyujua sadolanya agar dia dapat anak tu. Kayak gitu kan? Kan ada orang misalnya ni mu teragak jo fortune ambo jual anakmu ada enggak? Ada pernah bu dengar? Ya ibu poluan aku ada dengar enggak? Ada bu? Subhanallah, nak ada kan? Nak ada orang betul kan? Tapi misalnya menjual fortune-nya agar nak aset ada. Banyak kan? Kan memang aset anak waktu mah Bapak Ibu Itu ndak lo serius sok menjagonya tu aku perlu Allah kandan kau. Aset yang berharga tu jangan sampai lemah, jangan sampai estafet terputui meninggal awak kan, dawagen kayu tu ke kanak awak doang. Lupa bagi kayu tu kanak awak Oh lanjut lah apa meninggal kan. Lanjut lah. Apa besok kamu masjid yo, lanjut kamu masjid tu. Apa besok berinfak subuh kamu masjid, lanjut infak tu. Apa besok menyantu anak yatim, santuni anak yatim. Apa besok menyayangi sayangi ama awak tu. Ama menyayangi anak-anak, sayangi anak-anak tu. Ama menyayangi cucu-cucu, sayangi kemanakan awak tu. Estafet tu aja kanak. Itu perlu anakku buat. Tak mungkin anakku lemah Bapak Ibu. Awak meninggal, tinggal anak balik leyak yang lemah. Estafet anak awak lagi ya kan? Coreng nama awak sepanjang nak sia tu anak si A. Coreng. Tapi kalau anak awak soleh, dia apanya kuah dia luar biasa tu Bapak Ibu. Apa 5 kecerdasan yang harus kita perhatian Bapak Ibu untuk anak-anak kita waktu kita tinggal 5 menit lagi. Yang pertama rohani. Pastian anak waktu Bapak Ibu memang cerdas rohaninya. Apa yang rohani itu Bapak Ibu? Kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya. Itu yang penting Bapak Ibu, hati nurani yang fitrah itu Bapak Ibu, hati nuraninya mengecean, masuk ini harus memperhatikan orang lain. Kalau ada anak awak yang cuek-cuek kanan Bapak Ibu, mau kanan. Misalnya awak kalau ada adik-adik misalnya SMP, misalnya kan ibu di dapur teng bunyi piring, anak ibu santai saja Bu Kalau nenek kami buat anak doi sama dia tu dah nyuari keluar. Macam dia harimau ketika tu. Ibu endak ada kan. Sekolah ada apa Aminah sekolah. Oh ada PR ya kena ada. Enggak ada susu-dua ada kan. Itu lama rohaninya. Biasa sih nyamanya panik, biasa banai. Ada orang fikir nak Allah anak ku malah macam menyapu kan. Ni ada sini padian sini. Awak nak majar ni kainyo tu. Tu salah tu nyo mempadai memang tak pernah buat didiknya untuk cerdas rohani ku. Cerdaskan rohani kalau mau menyapu tolong ayo. Apa diari ya. Ini menjadi harimau mau ngecek Bapak Ibu kalau apa segi 5 Zaid itu singo Bapak Ibu. Mau ketika SD kelas 6 tu pernah didukung dari beliau tu masuk ke semua tu. Subuh. Ni dukung tu masuk semua. Payah membangunan tu itu yang dilakukan ya Bapak Ibu tu buat awak nak kamu subuh lah itu besok si sibuk untuk jengkek kalau orang lain mungkin juga latih saya enak bangun subuh kan kalau beliau ndak jengkek buat tu bang dimasuk itu kan semua apa tu masuk dalam semua tu lalu je lah itu
Atau besok nyancam, besok ya nyancam lain, nak jaga ke semua, tu pasti tagak, Pak. Pasti kan? Memang dibuktikan gitu. Siram tu ya siram. Tapi kalau siram sampai tidur, misalnya 8, misalkan siram sampai tidur kan, tibu berang lah. Apa menyiram sampai tidur, because itulah kumua gua. Ama merasian lah. Kalau beliau ndak do, ambonya yang kayaknya tu buat ni masuk ada lembak. Amo dari tu cara maja anak tu bapak ibu. Amo nak mengajar gue elok pun tak ampun bapak ibu tak ampun. Amo contohnya dak-dak saya kan, Allah yang tahu hati ambo kan. Tapi memang perlu rohani kah. Karena apa kecian tu anak seorang produksi kan, mbak ana lah sibuk-sibuk nak do. Langsung ada puas ada cerita. Harus aja bapak ibu. Memang apanya sensinya rohani kah. Nak namaknya kalau kata kamarnya kerajonya duduk. Nak namaknya kalau apanya menyapunya duduk itu aja bapak ibu. Jadi kalau ikut aja kan bapak ibu luar biasa di masa ini duit yang selamat jadi hasilnya jadi karyawannya rohani terjaga luar biasa. Kemudian yang kedua bapak ibu kecerdasan intelektual. Memang cerdik ni bapak ibu, main intelek ni bapak ibu. Mengeceknya wak jago apa yang kecil-kecilnya nak orang pendidikan wak kanan. Nah itu wak kecil nak. Awak anak sabisma, awak anak ikra, awak anak Quran. Anak Quran tu berbeza dengan anak Quran. Kan yang besok wajah kalau anak Quran Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Perkataan wak perkataan Rahman lo, perkataan wak perkataan Rahim lo. Nah itu wak aja kan anak wak memang cerdasnya. Tentu kalau cerdas tu berupaya lebih untuk cerdas. Ya kan sudah raja minimal kan. Cerdas tu memang di pendidikan. Jadi anak ibu hebat untuk ibu. Dia jangan pernah puwe tu anakku bapak ibu. Tapi kini kolah adalah slogan kan, anak jangan dipaksa sini kan. Anakku ni punya kemampuan sebenarnya dari matematik mabuk. Ada kemampuan cuma dia lo anak pandai masahnya. Hanya pengennya main bola saya. Oh, kokonya main bola pandainya. Nak sakit matematik. Awak sebagai orang tua, oh iya betul. Ustazahnya lah mengecek. Oh, you mare tu mak. Main nak bisa matematik. Kalau padian tu nak wajar matematik. Pada seriusan dudukannya mungkinnya bisa. Cuma jelas lah bisa le. Ada KDP main bola sadolah anak awak. Tiyo kan, main bola nak lo menanggung sadolah. Nak dong nyari dokter nak awak le dong. Karena akan tiko sekolah, ni bisa potensi di dokter ke mak. Cuma dek slogan anak jangan dipaksa. Apa kemampuannya? Ikan jangan suruh memanje je, ya kan? Kan tu ikan yang suruh memanje, betul ke konsep. Tapi tidak seluruh anak cari dulu. Lah maksimal awak olahnya kan, lah maksimal awak lah rasa-rasa. Oh yo mah mana bisanya tu kan. Tapi yang capek putuskan bapak ibu. Nah, bapak ibu ya, tu kecerdasan intelektual. Dipastikan lah bapak ibu jangan percaya ke cik ustazah, ke cik kepala sekolah. Anak ibu kok protes ke sekolah kok anak mu nak pandai-pandai. Ya anak ibu kau memangnya enggak bisa kuasa Inggris, soalnya bisa pianonya. Ajar aja pianonya. Nanti orang kalau sekolah lamban kan? Ini lamban. Oh itu ya aja. Hanya timbul ibu. Ya SPP ibu ya, tolong ustazah biko ustazah. Saya nak bayar SMS ya. Nah itu lah. Atau biko anakmu pun tak pandai ikra. Yo anak ibu kau nak bisa nak sama anakku nak sama kerja ibu. Anak ibu kau kita 3 tahun ya udah bisa ikra mah. Oh nak sama dah pak ya. Iya. SPP besok lah bayar bu ayah kan. Ibu tak tahu masalah dah. Ibu nak bayar ustazah. Pasti anak ibu dapat ikra gua baru mau bayar. Kecil kau ustazah umur itu. Ambo membawa anak bu kemarin bu bayar untuk pandai. Nak ada bu je ustazah. Buat apa janji pastian ibu di rumah satu tolong anak ibu aja. Baru sabuk kau mah. Kalau ikra kebetulan dia memang perlu orang tua bu. Nah, yakinlah. Bersama targetkan kau anak ibu seorang nih kau bersama ustazah kau. Ustazah pun nak saudara kerajaan di rumah. Ibu pun nak kerajaan di rumah. Pastian 3 bulan target itu tercapai tu. Itu gunanya kerja sama. Alhamdulillah kalau risiko nak aku hebat sedolanya mah. Menurut informasi ketika ulak karang kau anak dok hebat seluruhnya. Yang ketiga kecerdasan emosional lah setengah peri. Kau nak mainin dia ustazah. Ustazah tahu orang mengajar risiko kan. Berarti kau nak penting kau diabaikan sibuk kau untuk foto saja. Kecerdasan emosional aku penting bapak ibu ya. Kalau terasuak misalnya nak anak kau nak seketik si mangguk tu rugi bu. Rasuan dulu ya. Jangan sampai padian yang mangguk. Palu hanya rugi awak. Awak akan menjadi pemimpin, awak akan memimpin perusahaan gini kau. Mangguk misalnya ni kau hebat gini kau karyawan awak kau salah kecil awak mangguk berhentiannya misalnya rugi waktu. Dia awak ajar bana aja murah-murah emosi. Tentu caranya awak jangan parabu dulu. Anak kesalahannya 5 kan, balasan 10 grade itu nak cocok kan. Sesuai lah. Kau nak kau bisa dikumpul-kumpul kesalahan anak kau dulu. Pokok sekali lapis seluruhnya. Selain kau pura-pura tahu dulu. Ya kan pura-pura tahu awak dulu. Nanti kau pas malam cerita misalnya kisah-kisah yang berhubungan dengan kajian tadi. Pahamnya misalnya kan. Anda pahamnya kau ulang cara lain lihat. Kau baru ada lampu kuning, jangan langsung lampu merah bapak ibu.
Kalau istilah Pak Haji Zulkifli Said kan center ketik sedulu nak, center ketik sedulu. Mungkin bisa, mungkin nampak. Itu center kita nak nampak baru centernya agak kadang. Baru ke baru lampu sorot kan. Tapi jangan langsung lampu sorot angin ya itu Bapak Ibu ya kecerdasan emosional. Keempat, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial kok banyak berinteraksi sama kawan-kawannya. Sekolah ke gunungnya waktu tatap muka kok daring-daring tu balan bakal bisanya sosial Bapak Ibu. Kun alhamdulillah kini kok lah bisa tatap muka dan tetap podcast ya, pakai masker Bapak Ibu ya. Kalau mengecek mau masker risiko. Kewajaran masker risiko ya, Bu. Oke, alhamdulillah yang kelima, kecerdasan fisik ini penting Bapak Ibu. Jauh jago anak awak kau buat ndak sadolah ni makan dah Bapak Ibu. Ndak sadolah di Bali dah Bapak Ibu. Memang biarlah nyu menangi daripada nyu makan ndak sehat tu Bapak Ibu. Kalau kami di pesantren tu kan berkecian kan anak tu kan ada yang menjual mie sekolah Bapak Ibu. Kalau ada maaf sih Bapak. Kalau dulu itu distributor pok mie, mohon maaf. Kalau ada kalian makan pok mie kini boleh makan pok mie sekali le 2 tahun berikutnya macam. Ya kan? Pok mie itu memang darurat bana lah, instan. Catat kini tanggal berapa kini tanggal 9 bulan 10 makan pok mie tahun 2021. Bila makan lain tahun 2023. Soal sehat waktu. Harus ajar awak makan ciki-ciki tu nak balik ciki-cikinya tu Bapak Ibu. Percayalah. Terasanya tak kini mau 25, mau 30 maaf ngecek kanker kanker rahim segala macam kanker akibat dari itu tadi. Dulu ketika nak dulu kanker. Kita kok kanker lanjutlah suan-suan makan instan. Kalau orang makan instan Bu, hidupnya instan loh. Nah, itulah terbukti Bapak Ibu. Hati-hati. Bahkan kan anak laki-laki mau kecian Bapak Ibu, ya kalian boleh merokok, boleh ya. Pisah kali semua hidup. Kalau pok mie berapa tadi? Sekali dalam 2 tahun. Kalau merokok busuran nak merokok nak ada. Sekali semua hidup. Kami disuruh dari orang tua Bapak Ibu, SMP kelas 3, member dia Pak. Tinggallah kangolo. Ici bola rokok tu. Baik ka muko tu bali sadoalah merek rokok, bali sebatang-batang merokok lah. Itu tak haji apa nyuruh merokok Baiklah bali rokok bila kan. Baiklah ke Mondor, Ardat, Halibil. Bil berapa tahu lah. Kok anak macam rokok di Bali. Nanti nak pun menyuruh ada kan. Paisa belakang tu cepat merokok lah Bu. So banyak tu. Dia mungkin dia dapat pandai $1 di Ciboi lah nak lama dah. Mungkin kok suruh cik saya macam aneh lah. Dia suruh merek rokok seluruhnya, air terkapar, air nak lama rokok, nak pernah merokok dia. Yo anam terperabung kuih gitu, itu semua duit sampai gini. Dia Bapak Ibu kalau ada anak awak laki-laki bikin mata awak pernah cibo-cibo di luar malu-malu, awak suruh akhirnya. Kau nak rokok kau memang menjahit, merusak awak, berdosa awak merokok kau awak berdosa merusak diri yang Allah kan diri awak kau amanah dari Allah. Suruh jago dia Allah awak rusak, sudah turun sekitar awak rusak bahaya, tapi mungkin penasaran bah rasa rokok, cibolah merokok gak sekali. Tapi baniye sekali ko pertama dan untuk yang terakhir sekali. Jangan awak melihat itu. Baru cibo-cibo di luar, nak bahaya Bapak Ibu ya kan. Apalagi narkoba. Ya rokok kok pintu gerbang narkoba. Orang yang narkoba Bapak Ibu pasti pernah merokok. Pasti dah, bisa diselidiki itu. Orang yang narkoba pastinya pernah merokok. Begini itu Bapak Ibu sesuai perjanjian kita 9/1/4 ya. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan diselamatkan oleh Allah. Hendaklah Bapak Ibu takut ya. Dan lupa takut kalau anak awak generasi awak tak cerdas. Ya Bu, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.